Benar nggak obat buah pinang itu punya potensi untuk meningkatkan atau menunjang sensualitas pria dewasa? Baik, itu pertanyaan yang benar-benar banyak dicari orang sebenarnya. Iya, benar-benar Pak, karena kita dengarkan bersama untuk masa depan yang lebih bijaksana. Halo sahabat podcast Erlemeyer. Pernah nggak ya kamu berpikir di tengah dunia kesehatan yang semakin modern ini, justru obat herbal itu semakin populer? Apakah benar obat herbal bisa menjadi pengganti obat modern? Dan apa sih tantangan untuk mengubah warisan tradisional ini menjadi produk kesehatan yang teruji dan diakui dunia? Dan bagaimana sih peran kita untuk mengangkat kekayaan alam ini menjadi produk kesehatan global? Bersama saya Apoteker Lina, dan bersama saya juga sudah hadir Bapak Hilwan Yuda Teruna. Selamat datang di podcast Erlemeyer, Pak. Terima kasih. Ya, terima kasih untuk waktunya. Pertama Pak, saya ucapkan karena sudah menyempatkan waktu untuk bersama-sama dengan kru podcast Erlemeyer pagi hari ini. Oke, Pak. Seperti yang sudah opening tadi, topik kita hari ini akan membahas tentang potensi obat herbal. Tapi ini Pak Lina tadi sebelum podcast itu ada pertanyaan Pak mengenai obat herbal. Agak nyeleneh sedikit mungkin Pak. Jadi pertanyaannya gini Pak, ini sebenarnya benar nggak Pak? Obat buah pinang itu punya potensi untuk meningkatkan atau menunjang sensualitas pria dewasa? Baik, itu pertanyaan yang benar-benar banyak dicari orang sebenarnya. Iya, benar Pak. Karena beberapa sumber situs-situs berita juga menyampaikan hal tersebut. Jadi mengklarifikasi, karena Bapak kan ini expert, jadi mungkin bisa meluruskan kalau memang ini adalah beritanya hoax atau seperti apa gitu Pak. Baik, saya ingin mulai dulu dari menyatakan bahwasanya obat tradisional itu sebenarnya adalah punya data empiris ya. Jadi empirical data inilah yang dimanfaatkan oleh nenek moyang kita sampai kita bisa survive dengan obat-obat yang modern sekarang. Nah kalau kita lihat pinang ya, kemanapun kita pergi ke daerah-daerah misalkan di Jakarta itu suka ada jus pinang. Iya benar. Nah, di Pekanbaru sendiri sih sebenarnya ada ya, tapi mungkin tidak sebanyak kalau kita temukan di sekitar Mangga 2 atau di sekitar Jalan Gajah Mada itu banyak pinang dijual, jus pinang dan lain-lain atau campurannya dengan minuman lain. Sebenarnya kalau kita lihat di pinang ini dia memiliki satu senyawa yang namanya arekolin. Arekolin ini adalah senyawa alkaloid yang mana dia memiliki aktivitas untuk sebagai stimulan. Nah, stimulan ini sebenarnya secara umum sih membantu untuk berfungsi sebagai afrodisiak. Mungkin ini karena yang nonton nih Pak ada beberapa dari non kesehatan. Mungkin Lina sedikit bertanya, sebenarnya afrodisiak ini istilah untuk apa Pak? Afrodisiak itu untuk meningkatkan seksualitas kita sih sebenarnya, aktivitas seksualitas itu akan membantu. Berarti ada senyawa ataupun zat aktif di dalam tanaman ini ternyata bisa memiliki fungsi untuk menunjang sensualitas ini ternyata. Betul. Berarti benar dong Pak? Betul. Oh ya, berarti benar ya teman-teman ya. Jadi benar. Jadi itu titipan pertanyaan tadi. Jadi para penonton sahabat podcast Erlemeyer, kalau misalnya ada pertanyaan-pertanyaan nyeleneh lainnya yang mungkin butuh klarifikasi dengan expert-expertnya, boleh banget untuk menuliskan di kolom komentar. Nanti kita akan bahas. Jadi mungkin ini jadi potensi juga nih Pak untuk mungkin teman-teman apoteker di luar sana yang ingin membuka lahan bisnis baru. Ternyata banyak nih obat herbal yang bisa dimanfaatkan untuk menjadi produk-produk gitu kan ya Pak ya. Benar. Nah, karena kita juga udah searching juga tadi sebelum acara ini dimulai, ada juga ternyata kapsul-kapsulan itu udah dibikinin kapsul-kapsulan gitu Pak, untuk dikonsumsi dan udah tersedia di beberapa marketplace gitu. Dan ternyata itu benar ya Pak, benar adanya ya. Benar. Dan mungkin masih banyak obat-obat lain juga berpotensi mungkin untuk afrodisiak ini yang istilahnya tadi untuk meningkatkan sensualitas yang mungkin bisa diperjualbelikan gitu ya Pak ya. Dan tapi kalau saya boleh bercerita awal-awal dari perkembangan obat tradisional ini, kita tahu misalkan ada sarsaparilla ya. Apa tuh Pak? Sarsaparilla itu mungkin bukan zamannya adik-adik ataupun anak-anak sekalian, karena ini kami itu baru dengar istilah sarsaparilla.
sarsaparilla. Ya, itu dia satu ekstrak dibuat minuman seperti sebut sajalah minuman botol bersoda, tapi isinya senyawa sarsaparilla yang diperoleh dari Smilax sarsaparilla namanya. Itu nama latinnya. Dan ternyata dia memang punya aktivitas untuk peningkatan seksualitas laki-laki. Dan sebenarnya di Riau sendiri punya yang hampir sama. Oh iya, Ya. apa tuh Pak? Namanya akar kancil. Akar kancil. Nah, ternyata kami melakukan penelitian di Universitas Riau. Dia juga memiliki genus yang sama, yaitu dari Smilax zeylanica namanya. Smilax zeylanica. Genus itu berarti kayak satu keluarga lah, masih satu spesies gitu ya teman-teman ya. Dekat antara satu sama lain. Jadi dia memang berkerabat antara yang ada di Amerika Latin dengan yang ada di Riau. Nah, jadi itu adalah salah satu bukti empiris bahwasanya obat-obat tradisional ataupun minuman tradisional sekalipun itu punya benang merah antara satu dengan yang lainnya, mempunyai khasiat. Itu sarsaparilla itu yang dari Amerikanya, tapi dari Indonesianya akar kancil. Akar kancil itu dari Riau-nya akar kancil itu banyak bisa ditemukan di pinggir-pinggiran atau di halaman-halaman rumah nggak Pak? Tidak mudah didapat sayangnya. Oh, sayangnya tidak mudah didapat ya teman-teman. Itu biasanya banyaknya di mana Pak? Waktu itu kami melakukan satu survei fitokimia, ya, survei untuk mencari tanaman obat itu di Bukit 30. Dan saya mengulangi lagi, ternyata sudah sulit diperoleh. Ya. Abis kita podcast banyak yang ke Bukit 30 Pak. Oke, nanti saya jadi penunjuk jalannya. Banyak yang ke Bukit 30 Pak abis ini. Oke, baik. Oh, jadi di Bukit 30 kemudian kebetulan Bapak pada saat itu memimpin ekspedisi untuk mencari tanaman obat gitu ya. Jadi kalau kita lihat memang potensi hutan di Riau ini memang sangat besar ya. Di Indonesia sendiri sebenarnya ada sekitar 30.000 spesies yang berpotensi dan hanya 7.000 diantaranya yang sudah dibuktikan secara medis. Nah, sementara kalau kita lihat campuran yang ada di obat-obatan itu mendekati angka 20.000 spesies tanaman yang sudah digunakan. Nah, kalau kita lihat potensi dari itu sebenarnya obat tradisional ini sendiri memang patutlah kita kembangkan. Iya, benar-benar. Jadi gini Pak, kan ini nanti penontonnya juga dari kalangan mahasiswa. Ya, mana tahu ada yang lagi nyusun skripsi. Ya kan Pak, nyusun skripsi bingung nih, pengen neliti apa ya. Nah, adik-adik teman-teman semua, jangan khawatir karena podcast ini juga akan memberikan inspirasi buat adik-adik untuk mencari inspirasi yang bisa digunakan untuk melakukan penelitian. Ternyata banyak obat herbal kita ya Pak ya, tanaman-tanaman kita yang sebenarnya belum diketahui nih zat aktifnya apa, yang potensinya apa gitu ya Pak. Berarti masih banyak peluang nih adik-adik kalau mau melakukan penelitian ya gitu. Oh ya, penonton mungkin di sini ada yang berasal dari Bukit 30. Ya, mana tahu ada penonton yang dari Bukit 30. Coba kalau di komentar di bawah kalau ada itu beneran nggak ada banyak tanaman di situ. Itu kenapa tanamannya pada udah berkurang jumlahnya gitu ya Pak ya? Benar, karena di situ sebenarnya kan di area inti Bukit 30 itu ada namanya buffer area. Buffer area ini yang tadinya untuk masyarakat asli di sana dan sudah banyak juga sih dirambah oleh hutan sawit. Namun kan sekarang kebijakan pemerintah yang baru ini sudah mulai mengembalikan fungsi hutan itu kan. Iya, benar. Mudah-mudahan ini juga akan sampai ke Bukit 30 sehingga kekayaan alam kita itu tetap terjaga. Iya, benar-benar Pak. Supaya jangan diganti semuanya sama sawit ya Pak ya. Betul. Nanti kalau diganti sawit semua pada pintar Pak, karena udah tahu zat aktifnya ya udah sawit semua ya pasti pukul rata semuanya. Oke, gitu ya teman-teman semua yang tinggalnya di Bukit 30. Oh ya Pak, berarti kemarin Bapak pas ekspedisi cuman ketemunya di daerah itu aja atau di daerah lain ada nggak Pak sebenarnya? Sebenarnya ada ya, dengan nama yang berbeda, nama daerah yang berbeda, itu namanya akar patoga. Kami temukan di daerah Duri ya. Oh, di Duri juga ada. Yang jadi kalau di Bukit 30 itu narasumber kami, sumbernya masyarakat aslinya tuh adalah masyarakat Talang Mama. Mereka menggunakan itu, tetapi hal yang sama ternyata di suku Sakai juga menggunakan namanya akar patoga. Akar patoga ya Pak? Itu nama ilmiah tanamannya sama dengan yang di Bukit 30? Iya, sama. Dan sudah kita identifikasi ternyata sama. Dan jadi artinya sekali lagi itu membuktikan bahwasanya pengobatan secara empiris ini itu membuktikan hal yang
benar-benar dapat dimanfaatkan dan potensi untuk dikembangkan. Tapi di masyarakat Talamama juga diindikasikan atau dipergunakan untuk Betul. untuk meningkatkan, untuk memang dimanfaatkan untuk untuk itu, laki-laki. untuk laki-laki. Oh begitu ya, gitu ya teman-teman. Abis ini berpencar deh, satu ke Bukit 30, satu ke Duri. Duri daerah mananya Pak? Duri itu di sekitar Muara Basung ya. Muara sekitar Basung. Nah, Oke. Berarti Bapak sering juga ya ekspedisi-ekspedisi? saya udah mulai ekspedisi itu dari tahun 90-an ya. Jangan-jangan belum lahir ya Tina ya. Oh, luar biasa, bro. Udah tahu seluruh hutan nih kayaknya ya Pak ya. Selalu di hutan kan ya Pak mencari tanaman itu ya. Kalau untuk di Riau sih alhamdulillah ya mungkin udah hampir seluruhnya kita lakukan ekspedisi. Tetapi kan saya tidak belajar hanya di hutan ya. Secara ilmiahnya itu saya mulai menggali ilmunya sejak di University of Illinois Chicago, kemudian mengikuti ke Southern Cross University di Australia untuk membuktikan bahwasanya apa yang kita kerjakan Riau sendiri di mana saya bertugas, kita sudah mempunyai alat yang mungkin sudah setara yang ada di University Illinois Chicago ataupun di Southern Cross University. Wow. Spesifiknya tentang tanaman obat herbal ini juga Pak? Ya, jadi saya melakukan istilahnya saintifikasi obat tradisional lah, yang saya ambil dari daerah sini. Oh, dari tanamannya dari Indonesia, dari Riau? Iya, di Bukit 30. Oh, dari Bukit 30 terus Bapak bawa ke sana untuk diteliti lebih lanjut. Pada saat itu saya sendiri menemukan ada sekitar 20 senyawa baru dan ada 50-an senyawa teridentifikasi. Jadi memang potensi inilah yang mungkin patut diteruskan oleh generasi yang akan datang. Untuk nanti di akhirnya adalah tidak hanya sebatas pada menemukan senyawa, tapi juga mengembangkan hingga akhirnya bisa menjadi obat ya Pak ya. Betul. Berarti sebenarnya obat-obat tradisional ini punya potensi untuk menggantikan nggak Pak obat kimia yang sekarang? Maksudnya gini Pak, apakah mungkin nanti pada suatu saat kita tidak lagi menggunakan paracetamol yang itu kan senyawa kimia kan? Apakah kita bisa pada akhirnya nanti di rumah sakit mungkin ya menjadi obat-obat herbal inilah yang akan digunakan untuk mengobati pasien? Menurut Bapak itu mungkin nggak akan terjadi suatu saat nanti? Dia begini, sebetulnya kan ada, pertama-tama saya ingin nyampaikan ada yang kesalahpahaman dari masyarakat bahwasanya ada obat kimia dan non kimia. Iya, boleh. Mungkin lurusin itu dulu ya Pak ya. Ya. Padahal sebenarnya semua obat itu kimia sekalipun tradisional. Tapi ada yang zat yang ditambahkan, ada yang asli. Nah, kalau kita lihat di pengobatan itu kan ada yang obat sintesis, ada semi sintesis, dan ada yang obat alami. Iya. Nah, di potensi yang akan kita ambil kalau memang dari obat tradisional itu adalah obat alami sendiri. Tapi kadang-kadang obat alami ini potensinya tuh nanggung gitu ya, atau memiliki efek samping, maka kita bisa mengubah struktur senyawa tersebut sehingga dia menjadi lebih potensi, lebih mengurangi efek samping, sehingga dia menjadikan obat itu yang kita istilahkan semi sintesis. Semi sintesis ya. Ini terlalu ilmiah ya. Nanti takutnya yang non medis apa ya maksudnya gitu. Jadi gitu ya teman-teman. Nah, saya kembali lagi untuk masalah pengobatannya. Iya, kalau untuk masalah pengobatannya potensinya ada saja. Jadi kita memang bisa menggunakan obat itu secara langsung ya, tapi bisa juga kita ubah dia menjadi obat yang lebih potensi. Nah, pertanyaannya apakah jamu gitu ya? Iya, Pak. Ataupun obat herbal terstandar atau fitofarmaka. Sekarang kan ada 3 kelas kita yang ada. Kalau pertanyaannya apakah akan dapat digunakan di klinik, di rumah sakit atau apa, atau yang sebagai mana layaknya obat-obat modern? Iya, benar-benar. Saya kira itu tidak masalah. Jadi suatu saat akan dapat digunakan, terutama itu fitofarmaka. Karena dia sudah melalui uji klinis kan. Tetapi kalau untuk obat untuk jamu dan obat herbal terstandar ini lebih kepada penjagaan kita punya kesehatannya. Kalau obat herbal terstandar itu sudah diuji praklinik ya, jadi benar, dia sudah dapat untuk mengobati penyakit-penyakit yang ringan. Ya benar, jadi itu ya perbedaannya ya, menjadi informasi juga untuk kita semua. Ternyata itu kalau obat-obatan itu sebenarnya kimia ya Pak ya? Ya kimia yang digunakan bahkan untuk tradisional itu ternyata obat kimia di juga. Ada zat kimia asli. Tapi dia asli dari alam, tidak ada campuran. Kalau yang kayak misalnya beli obat di apotek itu udah benar-benar ada yang sintesis. Ada yang disintesis dari bahan alam itu disintesis untuk mungkin lebih mudah untuk dikonsumsinya atau lebih poten lagi efeknya gitu ya. Pak,
mungkin sebenarnya kan memang obat herbal ini cukup sebenarnya ini populer di kalangan masyarakat, karena masyarakat itu mungkin berpikirnya jangan minum obat kimia karena obat kimia ini banyak efek sampingnya. Jadi kan kebanyakan bahkan pilihnya jadinya obat herbal, jamu-jamu herbal. Tapi sayangnya jamu-jamu herbal sekarang ini kan nggak murni ya Pak, banyak dicampur sama bahan-bahan kimia gitu Pak. Sebenarnya gimana cara membedakannya gitu Pak, supaya masyarakat kita ini juga lebih bijaksana untuk sebenarnya kan ingin sehat, malah jadinya kebalikan malah tambah sakit gitu, hanya memberikan manfaat sementara karena mengandung obat kimia itu sebentar aja rasa sehatnya, kemudian karena dikonsumsi terus-menerus jadi malah berbahaya gitu kan Pak. Gimana sih cara membedakannya Pak? Ya, baik, pertanyaan yang bagus sekali, dan saya juga mungkin para pemirsa atau penonton kita ini juga mengharapkan adanya pertanyaan tersebut ya, karena kita lihat kalau obat-obat ini yang terdaftar di Kementerian Kesehatan atau di Badan POM itu dia pastilah terjamin khasiatnya, karena karena dia sudah diuji ya kandungannya, dan kalau yang tadi OHT maupun fitofarmaka kan udah sampai ke praklinis dan klinis. Jadi kalau dia udah terregister tidak perlu dikhawatirkan. Cuma kan yang dikhawatirkan ini yang tidak terregister kan, yang tidak terdaftar. Nah, kalau kita lihat ya di Cina sendiri atau di Tiongkok sendiri, itu saya pernah ke namanya prefekturnya itu namanya Xinjiang. Itu obat-obat herbal bahan bakunya itu misalnya daun salamnya ataupun daun akar ginseng. Ya, itu udah distandarisasi sama mereka. Mereka udah gunakan itu. Iya, jadi dalam bentuk akar ginseng gitu Pak. Iya, yang sudah jadi serbuk. Oh, sudah diserbukan. Jadi saya lihat mereka juga nerima resep, dan apotekernya ataupun asisten apotekernya mengambil di lemari, disampul gitu, ditimbang. Saya lihat seperti itu. Jadi seperti kita melakukan dispensing lah ya. Dispensing obat di rumah sakit ya Pak ya. Ya, tapi benar. obatnya itu herbal. Luar biasa ya. Kalau misalnya untuk buah pinang sendiri enaknya dibikin dalam bentuk apa tuh Pak? Dia bisa diminum sebagai jus ya. Tapi sekarang kan juga udah ada produk kapsul. Apapun bentuknya sih sama aja ya Pak khasiatnya ya Pak. Tergantung pengennya seperti apa. Kalau kapsul kan lebih praktis mungkin ya Pak. Bisa dibawa kemana aja. Kalau diseduh dalam bentuk minuman mungkin lebih segar aja gitu ya Pak. Tergantung selera ya, tergantung selera gitu. Oke. Kalau Bapak sendiri pernah ada produk, maksudnya Bapak pernah nggak bikin produk obat dari herbal gitu? Kalau untuk produk herbal, katakanlah untuk nilai komersil sih belum ya. Tapi saat ini kami sedang mengembangkan ada beberapa. Misalkan kalau saya lihat di literatur itu kita ada namanya Torbangun atau bangun-bangun dari Sumatera Utara itu digunakan lalap. Itu saat ini kami sudah sampai ke mekanisme anti bakterinya, tetapi kemungkinan juga bisa digunakan untuk ke arah cancer gitu. Itu bangun-bangun kan untuk meningkatkan ASI ya? Iya, betul. Ya itu ya kan Pak? Iya, meningkatkan ASI itu dia karena dia memiliki golongan steroid. Steroid triterpenoid, dan kemudian dia juga ada memiliki senyawa yang namanya diterpen. Nah, itu yang sedang kami kembangkan. Dan jadi itu nanti pada akhirnya untuk potensi obat kanker Pak? Kemungkinan bisa, karena dari segi kan kanker ini juga ada proses inflamasi di dalamnya kan. Jadi itu sedang kita kembangkan. Sedang dikembangkan gitu. Nah, selain itu juga ada namanya akar tunjuk langit yang diperoleh dari sekitar Indragiri Hulu. Itu juga memiliki potensi yang berbagai macam, dan salah satunya yang sedang dipublikasi ini sebagai anti malaria. Anti malaria ya Pak ya. Oh, begitu banyak ternyata ya potensi ya. Bisa jadi anti malaria, obat kanker gitu ya Pak ya. Berbicara mengenai obat kanker, kan sebenarnya banyak nih Pak di halaman rumah, banyak obat yang bisa dimanfaatkan gitu, kayak misalnya tapak darah katanya obat kanker gitu. Sebenarnya kayak tapak darah itu bisa dikonsumsi begitu aja nggak Pak? Misalnya kita kan nggak tahu nih kita punya penyakit apa gitu kan Pak. Mungkin masyarakat ada yang berpendapat ya, mana tahu ya. Saya minum tapak darah deh biar untuk mencegah kanker, karena kan ini obat kanker, boleh nggak pakai gitu? Nah, kalau untuk penyakit tertentu memang perlu diwaspadai ya, karena kalau untuk kanker itu kan ada proses namanya untuk mematikan sel itu kan sitotoksik kan.
Nah itu kita harus berhati-hati. Nah kalau lihat khusus tapak darah ya, saya pengen cerita. Ditemukan itu kan udah lama kan. Iya. Dan dia pada awalnya itu sebagai anti diabetes. Tapi begitu dilakukan pemurnian, dia memiliki senyawa namanya vinblastine, vincristin yang memiliki aktivitas sebagai anti kanker. Jadi kalau alkaloid itu jenis alkaloid, dan kalau senyawa-senyawa alkaloid yang ada di dalam tanaman itu perlu berhati-hati karena efeknya sangat bervariasi, dan kalau dia sitotoksik memang berbahaya kan, artinya Berarti kalau harus bisa dikontrol. Jadi tidak semua aman sih Nggak sebenarnya. semua aman ya Pak ya. Tidak Ternyata semua. gitu ya teman-teman ya, semua sahabat podcast RMR. Jadi sebenarnya kita juga harus hati-hati dalam mengkonsumsi obat herbal ini ya, yang ada tanaman-tanaman di lingkungan kita. Jadi apalagi untuk obat-obat yang katanya indikasinya untuk kanker gitu ya Pak ya. Apalagi tapak darah. Ya bukan itu saja sih sebetulnya, kalau kita lihat senyawa lain lah, tanaman lain ya, misalnya kratom ya. Kratom itu kan salah satu yang sangat populer sebagai penenang katanya kan. Kratom ini kayak mana ya tanamannya Pak? Kratom ini sulit saya menyebutkannya. Tapi dia satu famili dengan itu tadi, dengan tapak darah. Oh berarti mirip-mirip bentukannya Pak? Oh bukan ya, dia dari rubiaceae deh, sorry. Oh jadi rubiaceae itu berarti kayak rumput-rumputan ya Pak ya? dia semak ya. Oh semak-semak agak ya, tumbuh. oke. Nah itu tuh kalau orang secara tradisional ini kan mereka bijak ya. Ya. Misalkan kalau harus dipakai misalnya 2 lembar ya 2 lembar. Iya. Nah tapi kadang-kadang kan yang nakalnya dibikin 5 lembar jadinya teler kan. Nah itu ya. Iya, jadi overdose gitu ya Pak ya. Ya, itu. Baik Pak, tadi kan Bapak sudah menyebutkan beberapa tanaman-tanaman yang berpotensi sebagai afrodisiak nih, atau Ya. obat yang dapat meningkatkan stamina pria dewasa. Tadi ada buah pinang, kemudian ada akar kancil atau patoga, atau nama ilmiahnya tadi kalau nggak salah Similax zeylanica ya Pak, sama Ya, yang benar. dari Amerika ya Pak ya, kalau nggak salah Similax sarsaparilla, cantik banget namanya. Ya. Dan ada nggak Pak tanaman lain selain yang disebutkan tadi? Sebenarnya kalau saya sebutkan tongkat ali pasti tahu kan ya. Tongkat ali. Aduh, ini Ada kopi tongkat ali Kopi, ya. oh, Itu mungkin terkenal sekali ya. terkenal ya Pak. Mungkin teman-teman sahabat podcast RMR bisa mencari sembari googling. Ya. Ya, gimana sih bentukan tanaman-tanaman ini ya? Jadi namanya tongkat ali ya Pak ya? Tongkat ali. Tapi kalau di Indonesia itu lebih kita kenal dengan namanya pasak bumi. Oh, pasak bumi, Lina Nah. tahu Pak. Terkenal kalau pasak Tapi bumi. karena sudah jadi olahan campuran kopi itu di Malaysia sih terkenalnya. Itu disebut kopi tongkat ali. Orang Melayu Riau sendiri sih menyebutnya dari dulu tongkat ali, cuma kan karena kita dipengaruhi oleh nama dari Jawa, Ya. makanya dia lebih dikenal dengan pasak bumi. Pasak bumi ya. Nah itu adalah salah satu. Tapi sebenarnya untuk meningkatkan kesegaran atau meningkatkan vitalitas pria itu sebenarnya sudah banyak ya. Misalkan jahe sendiri itu banyak yang memanfaatkan, baik itu jahe yang biasa, jahe merah, jahe putih. Oh. Terus Bahkan tanaman jahe yang banyak itu Iya. yang kita gunakan untuk bumbu-bumbu dapur gitu ya Pak iya ya? betul. Juga itu dari merica ya misalkan ya. Merica. Juga udah banyak kita tahu punya potensi untuk itu. gitu ya. Jadi sebenarnya ada potensi, tapi tidak terlalu spesifik mungkin ya Pak ya? Nah itu perbedaannya dengan yang tadi. Jadi kalau katakanlah Similax zeylanica tadi ataupun tongkat akar kancil tadi, itu memang spesifik untuk digunakan sebagai peningkatan vitalitas dan stamina pria. Tapi kayaknya belum ada produk ya Pak. Kalau yang kalau tongkat ali tadi ada. Kalau yang apa sih akar kancil tadi belum ada produknya ya Pak? Akar kancil belum, tapi mungkin akan sulit untuk dikembangkan karena sampai saat ini saya mengulang lagi untuk melakukan penelitian itu belum didapatkan lagi. Oh, belum didapatkan lagi. Oke. Ya. Tapi nanti potensinya ke depan pasti ada ya, teman-teman ya. Oke. Tadi kita bicara tentang obat herbal. Dari kacamata Bapak nih sebenarnya gimana sih potensi secara keseluruhan, secara global Ya, nih obat baik. herbal ini dalam segi ekonominya itu seperti apa sih sebenarnya, Pak? Nah, kita tahu ada beberapa produk ya kalau pergi ke mall, baik itu ada di ataupun di supermarket, baik di Indonesia ataupun di luar negeri itu ada counter khusus untuk obat-obat yang sudah berasal dari alam yang sudah diproses ya, dalam bentuk OHT atau dalam bentuk fitofarmaka. Itu banyak sekali. Jangan karena hanya di Indonesia tapi di tempat lain juga ada. Nah, potensi itu diperkirakan setahun di dunia itu menghasilkan sekitar 3.000 triliun rupiah.
3.000 triliun. Luar biasa. Ya, jadi Banyak banget, Lina nggak bisa kebayang itu uang 3.000 nah, triliun. Gimana? tapi di Indonesia potensi itu dihitung sekitar 13 triliun per tahun peredaran ekonomi yang dihidupkan oleh kegiatan dari obat-obat tradisional ini. Nah, diperkirakan tahun 2026 ini akan meningkat menjadi 26 triliun ya. Nah, kalau kita lihat potensi itu kan sangat berkembang ya, bisa naiknya 100% tahun depan. Nah, jadi kalau kita ingin serius, sebenarnya harus memulai dari banyak hal ya. Salah satu mungkin kelemahan di kita itu adalah di regulasi. Kita belum punya buku standar herbal farmakope yang benar-benar komprehensif. Ada sih, ada ya ada yang udah versi apa namanya edisi kedua dan suplementerinya. Tapi belum komprehensif, belum banyak herbal yang ada di standarisasi. Nah, pada saat ini sih sebetulnya kami ya sebagai peneliti itu sedang berupaya untuk mengembangkan herbal farmakope herbal yang lebih komprehensif dan mengetahui kandungan senyawa yang lebih luas gitu. Nah, kalau kita sudah berangkat dari masalah regulasi dan standarisasi atau referensi, maka untuk pengembangan ke depan itu insya Allah akan lebih bagus ya. Sehingga ini tidak saja untuk membangun perekonomian Indonesia di bidang pengembangan obat tradisional secara masif dari industri yang besar, tetapi juga akan dapat menyentuh ke UMKM. Saya kira demikian. Iya, benar-benar. Supaya ini juga potensi besar untuk teman-teman UMKM gitu ya Pak, bisa mengembangkan dari produk-produk herbal yang mungkin ada di Indonesia seperti itu ya Pak ya. Yeah. Jadi mungkin ini ada teman-teman dari non kesehatan mungkin bingung nih apa sih apa namanya buku farmakope itu, mungkin masih bingung ya. Jadi farmakope itu kayak berisi buku yang memuat informasi seluruh apa namanya tanaman-tanaman herbal yang ada di Indonesia. Jadi di situ bisa nama ilmiahnya, kemudian informasi zat aktif dan lain sebagainya. Jadi itu ada buku khususnya sebenarnya di Indonesia. Di luar negeri juga udah ada sebenarnya Pak. Ada. Ya. Jadi ya itu yang tadi saya bilang. Kalau kita bandingkan farmakope Indonesia itu saat ini memuat tidak sampai dari 200 monografi tanaman obat. Yeah. Sementara kalau kita lihat di Amerika sendiri atau di Eropa itu udah ratusan monografi dari tanaman obat yang mereka masukkan. Jadi kalau seandainya kita ingin mengembangkannya harus mulai dari hal yang teknis seperti itu ya. Jadi pengembangan referensi obat-obat ini sehingga untuk pengembangan berikutnya akan bisa menuntun yang mereka yang ingin mengembangkan obat ini punya referensi lah untuk di Indonesia seperti apa. Iya, jadi ngeliat buku itu aja ada referensinya nih, ternyata secara ilmiahnya seperti ini. Dari itu nanti beranjak kepada pengembangannya seperti apa gitu ya Pak. Mungkin Bapak ada anjuran nggak Pak kepada apoteker-apoteker yang mungkin punya keinginan untuk berbisnis di bidang pengembangan obat herbal ini untuk dibuatkan sebagai suatu produk gitu. Apakah Bapak ada saran atau masukan gitu supaya bisa meningkatkan nilai ekonomi melalui penggunaan obat-obat herbal ini Pak? Baik, ini adalah satu hal yang memang mungkin dilakukan oleh apoteker karena kita tahu ya belajar farmakognosi kan. Iya, menghafal nama-nama obat, nama-nama ilmiahnya, zat aktifnya apa, semua Pak, lengkap. Terus juga belajar kimia bahan alam ya, bagaimana mengisolasi bahan aktif dan lain-lain. Nah, bekal itu sebetulnya sudah salah satu potensi yang bagus untuk kita kembangkan sehingga ke depan dengan ilmu yang kita miliki itu kita dapat dengan mudah untuk menciptakan produk-produk baru. Dan saya berharap memang apoteker ini bisa bergabung di organisasi yang ada di Ikatan Apoteker Indonesia, misalnya ada Himastra di situ yang akan dapat membantu mengembangkan. Nah, sebetulnya bisa mulai dari yang kecil-kecil saja dulu. Gimana tuh Pak? Misalkan membuat formula-formula ringan minuman kesehatan gitu ya, seperti kan kalau kita lihat di mall kan ada satu brand atau merek yang sangat terkenal. Dia memberikan warna apa namanya produknya itu jusnya itu berdasarkan tema. Misalkan untuk mind enhancer ya untuk meningkatkan daya ingat, terus ada yang untuk penyegar, ada yang untuk antioksidan gitu. Nah, kalau
bisa kita kreatif untuk mengembangkan berdasarkan tema-tema tersebut tuh. Berarti Maka bagus. harus ada. Jadi teman-teman apoteker yang mungkin punya keinginan untuk mengeksplor terkait tanaman obat herbal ini untuk bisa diproduksi. Sebenarnya teman-teman itu sudah punya ilmu secara basic ya Pak ya, Ya, teman-teman apoteker. Karena kita di dunia farmasi itu udah diajari gimana caranya pertama mengenal dulu dari mata kuliah farmakognosinya, kemudian ada kimia bahan alam, kita udah belajar tuh gimana cara mengeksplornya. Ini kandungannya apa dengan Betul. ini kandungannya apa gitu. Nah sebenarnya teman-teman tuh harusnya lebih percaya diri ya Pak ya kalau masalah tanaman obat ini gitu. Karena udah dari basic itu sudah punya gitu teman-teman. Tinggal bagaimana kreativitas kita untuk mengemasnya menjadi produk yang lebih enak untuk dikonsumsi. Kemudian bisa supaya menangkap dari daya tarik masyarakat. Karena sebenarnya produk herbal ini sebenarnya punya nilai di mata masyarakat karena itu lebih disenangi dibandingkan dengan penggunaan obat kimia, ya kan Pak, benar ya. Nah gitu, tinggal bagaimana ya teman-teman bisa mengemas menjadi bentukan-bentukan yang siap digunakan dan menarik untuk dikonsumsi gitu ya, ya gitu. Kalau modal di sini tuh banyak nggak Pak? Kalau membuat itu tuh, membuat produk itu? Ya sebetulnya kalau kita memang serius saat ini kan pemerintah juga menyiapkan dana kur ya untuk bisa peminjaman pengembangan bisnis kecil UMKM. Nah, kalau sebenarnya tidak harus mulai langsung besar ya, kita bisa mulai dari yang kecil-kecil saja, rumah tangga dulu ya, Pak ya. Dan tetangga-tetangga atau daerah sekitarnya itu udah cukup ini ya. Apalagi kita lihat potensi sekarang kan teh tarik aja di mana-mana orang jual kan, kopi gitu ya. Nah, berserak di mana-mana kalau Pak. pergi ke jalan ini aja ya, Patimura itu saya lihat paling tidak ada 10 yang jual kopi di pinggir jalan. Di pinggir jalan, dan ini unik ya. Sekarang ini bahkan kopi didorong-dorong ya Pak ya. Nah, dulu zamannya dulu kalau kopi itu bikin coffee shop gitu ya. Ternyata di sini semakin ke sini gimana supaya masyarakat ini lebih mudah lagi membeli kopi, itu nggak perlu harus pergi ke tokonya, bahkan di pinggir-pinggir jalan udah ada. Nah, hal-hal yang seperti itu. Tapi saya lihat ada satu gerobak dorong itu yang sangat kreatif saat ini. Dia sudah tidak hanya menjual kopi, tetapi sudah ada jus. Tetapi temanya tetap kopi utama, tapi dia jual jus yang lain. Nah, ini mana tahu apoteker ini mau jual obat jamu tradisional atau minuman herbal tradisional lewat gerobak dorong mungkin ya Pak ya. Bisa jadi seperti itu ya. Nah, mungkin bisa gambaran modalnya. Ya itu tadi dari Bapak sampaikan tadi, dari modal yang kecil-kecil dulu, skala pilot dulu, kecil-kecil. Kalau misalnya disukai sama tetangga-tetangga, ternyata rasanya enak ya bisa dibawa dikembangkan lagi gitu ya. Dan jangan lupa bahwa kita juga harus punya lingkungan kalau misalnya memang berminat banget untuk bisa ikut dalam pengembangan obat herbal atau ke arah menjadikan ini suatu nilai tambah, nilai jual, itu kita punya seminatnya ya Pak, Himastra ya, himpunan seminat obat tradisional. Tapi dirinya udah ada belum Pak? Belum ada ya. Itu tugas ketua nanti untuk tugas ketua udah tambah tugas nih Pak. Ya, jadi ada himpunannya. Jadi nanti kalau memang sudah ada beberapa apoteker bisa dibentuk himpunannya, nanti akan berkembang bersama lah di situ. Betul, gitu ya Pak ya. Teman-teman jangan lupa ya untuk misalnya ada yang ingin teman-teman tanyakan atau ada topik yang sekiranya menarik nih. Aduh, kayaknya enak nih, seru nih kalau ngebahas mungkin obat tradisional terkait kosmetik yang bisa dibikin skincare, mungkin seperti itu contohnya. Teman-teman boleh banget, sahabat apoteker podcast Erlenmeyer, boleh banget menuliskan di kolom komentar di bawah ini. Nanti kita akan coba untuk mengangkat pertanyaan ataupun isu-isu yang teman sampaikan di bawah. Untuk hari ini Pak, boleh nggak Bapak kasih sedikit closing statement? Closing statement untuk menutup diskusi kita hari. Baik, ini untuk pemirsa Erlenmeyer memang sangat penting untuk menyampaikan poin apa yang sudah kita diskusikan hari ini ya. Dan saya melihat potensi pengembangan obat tradisional akan sangat baik kalau dimulai dari yang kecil, sehingga nanti ini akan dapat kita kembangkan ke depan. Dan alhamdulillah kita sudah dibekali ilmu yang cukup untuk mengembangkan itu. Dan percayalah bahwasanya dengan kemampuan kita dan didukung oleh lingkungan kita yang saat ini memang sangat berminat dengan obat-obat tradisional ini, akan punya pasar yang bagus untuk dikembangkan ke depan.
Ya. Demikian. Oke, gitu ya teman-teman ya. Jadi untuk teman-teman semuanya yang memiliki keinginan untuk mengembangkan obat herbal atau berbisnis di dunia usaha obat herbal, jangan khawatir, jangan ragu. Ayo kita coba, nanti kita bikin himpunan seminatnya lagi ya. Oke, mungkin itu aja untuk diskusi kita hari ini, podcast kita hari ini. Sampai ketemu di podcast kita selanjutnya. Selalu jangan lupa untuk like, share, dan subscribe channel YouTube kita, karena kita akan selalu menyediakan informasi-informasi yang menarik dan juga inspiratif untuk semua, khusus untuk para penonton sahabat podcast LMR semuanya. Saya ucapkan terima kasih ya Pak untuk Terima kasih kehadirannya. kembali. Mudah-mudahan ada waktu di kemudian hari kita diskusi Ya, lagi, kita baik. podcast lagi. Sampaikan dadah ke Ya. teman-teman. Sampai jumpa. Di balik suara yang penuh makna, ada cerita tentang hidup sehat kita. Erlenmeyer jadi sahabat setia, membawa ilmu dengan suara yang nyata, tentang obat dan juga pangan, tentang peran apoteker yang menawan. Bukan sekadar bicara biasa, tapi memberi tahu dengan rasa percaya. Erlenmeyer Podcast, suara yang cerdas, mengedukasi tanpa